Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku umat Islam, izinkan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi satu kisah yang sangat menarik dari seorang pendakwah yang membohongi Tuhannya. Pada suatu hari, seorang pendakwa agama diundang ke sebuah negeri yang kaya raya. Pemimpin negeri itu sangat peduli terhadap agama. Demikian pula rakyatnya, taat beragama, sehingga mereka senang dengan berbagai kegiatan dakwah. Karena pendakwa cukup cerdas dan menarik dalam berdakwah, dia mendapat hadiah dari pemimpin negeri itu lumayan besar, sekitar 1 miliar. Selesai semua kegiatan dakwah, dia pun pulang menumpang kapal laut dan membawa uang cash 1 miliar itu. Di tengah lautan, tiba-tiba datang badai yang membuat semua penumpang terguncang. Sang pendakwa kemudian berdoa, "Ya Tuhanku, jika aku selamat, maka uang 1 miliar ini akan aku bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di kampung halamanku." Kapal terus berlayar melewati badai, dan beberapa saat kemudian badai pun agak mereda. Karena badai tampak sudah mulai mereda, sang pendakwa kembali berdoa, "Ya Tuhan, badai sudah reda. Aku tidak jadi bagikan semua uangku ini. Aku akan bagikan hanya separuh saja kepada mereka." Kapal terus bergerak menuju pelabuhan. Mulailah terlihat kampung halamannya, dan kapal pun tiba dengan selamat di pelabuhan. Sang pendakwa lalu berdoa lagi, "Terima kasih ya Tuhanku, Engkau telah selamatkan aku dan semua penumpang dalam kapal ini. Aku tidak jadi memberikan uangku ini kepada orang yang membutuhkan, karena aku masih butuh uang ini untuk membangun rumahku." Waktu terus berjalan. Uang yang diperoleh dari hasil dakwanya digunakan untuk membangun rumahnya. Rumah pun mulai terlihat berdiri dengan megah, dan betapa senangnya dia, sehingga berbangga-bangga bahwa semua ini adalah hasil usahaku sendiri, kepintaranku sendiri, dan kecerdasanku. Tapi apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian rumah itu terbakar dan rata dengan tanah. Sang pendakwa menangis sambil berkata, "Tuhan, Engkau tidak adil. Engkau jahat kepadaku," sambil bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi pada diriku. Lalu datang bisikan di telinganya, "Karena engkau telah membohongi Tuhanmu sendiri." Pelajaran penting dari kisah ini adalah, pertama, sang pendakwa lupa diri karena sombong, seolah-olah hanya dia yang berdoa untuk selamat dari badai. Padahal banyak penumpang dalam kapal itu ikut berdoa sehingga mereka selamat dari badai. Kedua, sang pendakwa terlalu cepat mengambil keputusan dalam mengubah pernyataan dalam doanya, yang akhirnya menimbulkan konsekuensi untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, sang pendakwa menyalahkan Tuhannya, padahal perbuatannya lah yang membohongi Tuhan itu, yang berakibat fatal pada dirinya sendiri. Kita sebagai orang yang beragama tentu jangan sombong dan takabur atas kemampuan sendiri. Padahal hidup ini tidak bisa sendiri, tapi ada orang lain. Jangan dengarkan bisikan syaitan yang terkutuk dalam mengambil keputusan yang menjadikan hidup kita menjadi blunder. Pikirkan dulu baru bertindak,
Jangan bertindak dulu baru berpikir, yang ada adalah penyesalan. Kalau Tuhan saja dibohongi, bagaimana dengan sesama manusia? Pasti akan jauh lebih dahsyat kebohongannya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga untuk diri saya, Anda, dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.